Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang sidang perancangan Center di Kabupaten Sumeneb dengan pendekatan extending tradition. Yang pertama yaitu berawal dari fakta dan juga isu, di mana fakta yang pertama yaitu banyaknya perancang keris di Kabupaten Sumeneb, dan yang kedua yaitu masih lestarinya kebudayaan keris di Kabupaten Sumeneb, dan yang ketiga yaitu Kabupaten Sumeneb menjadi kota keris terbesar di Indonesia, dan yang kedua yaitu isunya kurangnya fasilitas penunjang bagi wisata, yang kedua tidak adanya tempat pameran, tiga perlunya wadah pengembangan keris. Untuk konsep dasarnya yaitu keris batu lifestyle, di mana yang mencakup beberapa hal, yaitu pertama makna, dan yang kedua pendekatan, yang ketiga yaitu berlandaskan nilai Islam pada Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Di mana pada surah Al-Hujurat yang ke-13 dari tafsirnya yang pertama yaitu pada hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Di mana tafsirnya yang bisa diambil hikmahnya yaitu bahwa manusia saling membutuhkan satu sama lain dan memiliki perannya masing-masing. Dan yang kedua yaitu takwil dari firman Allah yang berbunyi, dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku. Di mana setiap manusia memiliki nasab yang bermacam-macam, sehingga memiliki suku yang berbeda dan juga kebudayaan yang berbeda juga. Sehingga setiap suku memiliki karakteristik dan keunikannya masing-masing. Dan yang selanjutnya itu supaya kalian mengenal di mana karena adanya perbedaan suku dan karakteristik, maka diharuskan memiliki budaya masing-masing agar bisa mengerti satu sama lain. Dan selanjutnya yaitu sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi mengenal, di mana Allah eh, memiliki ilmu tentang orang yang paling bertakwa di antara kalian, dan orang yang paling mulia di sisinya. Allah memiliki pengetahuan tentang kalian dan kemaslahatan kalian. Dan yang terakhir yaitu takwil mengenai sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa kepada Allah menunaikan segala kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dan menjauhi segala kemaksiatan yang dilarangnya. Dan untuk yang pertama yaitu konsep tapak, di mana konsep tapak pertama itu penggunaan area taman pada bagian tengah sebagai open space, dan juga penyelarasan aksesibilitas pada tapak, dan yang ketiga yaitu pemaksimalan area terbuka hijau, dan yang keempat yaitu penempatan musola pada bagian barat untuk penerapan tradisi tanda lanjut dari Madura. Dan untuk selanjutnya yaitu konsep bentuk, di mana pada konsep bentuk setiap bangunan menggunakan bentuk atap joglo dalam penerapan tradisi setempat, dan juga pada museum pengaplikasian double skin fasad dengan bentuk garis sebagai bentuk penggambaran keris, yaitu pada pamornya. Dan yang ketiga yaitu penggunaan persegi pada bangunan dengan penyesuaian pada setiap fungsi bangunan. Dan untuk selanjutnya yaitu merupakan konsep ruang, di mana konsep ruang yang pertama yaitu pada museum, di mana pada plafonnya menggunakan plafon dengan bentuk tradisional dan juga dilengkapi dengan detail ukiran. Dan yang kedua yaitu interior pada bagian sola, di mana menggunakan ornamentasi Islam dan juga kaligrafi pada bagian tengah dan juga partisi kayu. Selanjutnya itu pada pujasera, di mana menggunakan fasad kayu pada bagian depan, dan untuk Kristo dan juga tempat workshop serta pameran menggunakan kolom motif kayu dan juga fasad kayu pada bagian atas dengan ruang terbuka. Untuk implementasi konsep dasarnya, yang pertama itu berawal dari ide budaya yang kemudian dijadikan sebagai identitas, yang kemudian saya aplikasikan dengan tampilan tradisional dan juga pengaplikasian dari bentuk keris tersebut. Dan untuk yang kedua yaitu mengenai pengguna, di mana nantinya saya akan pertimbangkan pada akses dan kemudian saya sesuaikan dengan aksesibilitas agar menjadi lebih mudah. Dan pada bangunannya yang kemudian saya terapkan pada tata masa dengan menyesuaikan urutan fungsi setiap bangunan. Dan yang terakhir yaitu vegetasi untuk menciptakan kesan natural atau alami dengan memaksimalkan zona hijau pada tapak. Untuk pengaplikasian konsepnya pada konsep tapak yaitu penggunaan area terbuka hijau seperti yang dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, area taman pada bagian tengah, dan juga terdapat jalur evakuasi pada bagian samping. Untuk konsep ruangnya, di mana pada bagian belakang merupakan tempat untuk galeri dan juga tempat edukasi
sebagai tempat penyaluran atau pengenalan budaya dengan menampilkan semua peninggalan berupa keris-keris. Dan pada bagian tengah yaitu terdapat dua bangunan. Yang pertama itu sebagai keristur dan juga tempat pameran. Dan untuk konsep strukturnya menggunakan beton yang kemudian dilapisi dengan ukiran kayu. Dan pada konsep bentuknya menggunakan bentuk joglo dalam penerapan arsitektur tradisional pada daerah setempat. Dan pada konsep utilitas, yang pertama yaitu untuk listriknya, untuk sumber listrik yang pertama yaitu berasal dari PLN dan juga genset. Yang kedua yaitu untuk air bersih yang bersumber dari PDAM yang kemudian akan disalurkan kepada tandon dan nantinya akan dilarikan kepada semua bangunan yang ada di tapak. Dan untuk tempat sampahnya saya tempatkan pada setiap bangunan karena setiap bangunan memiliki pengunjung sehingga kemungkinan besar banyak yang membuang sampah. Dan untuk septic tanknya saya letakkan pada bagian setiap belakang bangunan sehingga bisa tersembunyi. Berikut merupakan dari aplikasi desain yang sebelumnya, yang kemudian terdapat beberapa perubahan sebagai berikut, di mana pada bagian musola yang pertama berada di bagian nomor 7 yang ditempati oleh drop-off, saya pindahkan pada bagian depan dan juga pujasera pada bagian samping kanan dan kiri, serta lahan parkir di antaranya. Itu untuk berfungsi sebagai tempat publik, di mana orang yang hanya berkebutuhan untuk makan ataupun sholat dan beribadah hingga tidak perlu masuk ke dalamnya. Sehingga pada bagian tengah menjadi tempat yang fokus pada wisata budaya tersendiri yang mencakup dari tempat workshop dan juga pameran, tempat keristur dan juga museum. Dan pada bagian tengah, pada bagian drop-off dijadikan sebagai penghubung antara tempat private dan juga publik. Sehingga terdapat beberapa ruang yang terbentuk di mana pada bagian workshop dan juga pameran terdapat dua bagian, di mana bagian tengah merupakan tempat workshop yang pada bagian samping menjadi tempat pameran. Demikian juga pada bagian yang lainnya, di mana pada bagian museum, pada bagian belakang terdapat dua ruang. Yang pertama pada bagian utara terdapat ruang galeri dan bagian selatan ruang edukasi, dan bagian tengah sebagai tempat ruang pengelola. Sehingga tampak pada bangunan menjadi seperti ini, sehingga bisa kita lihat bagaimana alur atau jajaran dari bangunan itu tersendiri, mulai dari depan di mana yang diisi oleh musola dan bagian yang kedua yang diisi oleh pujasera dan yang bagian belakang menjadi point of view dari pusat budaya ini, yaitu sebuah museum. Jika dilihat dari samping kurang lebih seperti ini. Pada bagian depan musola, pada bagian depan terdapat sebuah pujasera dan juga drop-off. Pada bagian tengah terdapat ruang pameran dan juga kristal, dan bagian terakhir museum sebagai ruang edukasi. Hingga kurang lebih untuk tampilan gambaran pada perancangan ini, ya, di mana di depan musola yang dikelilingi oleh lahan parkir dan juga pujasera pada bagian sampingnya menjadi area publik. Dan untuk bagian tengah yang berfokus pada wisata yang diisi oleh museum, tempat workshop dan juga pameran, serta kristur dan juga drop-off sebagai area penghubung.
Untuk tampilan yang pertama yaitu pada museum menggunakan atap tajuk yang bertingkat yang menggambarkan eh, bentuk bentuk sakral untuk sebagai bentuk sakral pada eh, keris yang menjadi benda pusaka dan juga kebudayaan. Dan yang kedua yaitu pada bagian musola, di mana juga memiliki kesan sakral karena berhubung dengan kegiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi tempat peribadatan setiap pengunjung. Dan yang terakhir yaitu pada bagian workshop, pada bagian tengah yang menjadi tempat pembelajaran dan juga pertunjukan dalam proses pembuatan keris yang menjadi tempat edukasi. Yang kemudian pada bagian sampingnya terdapat ruang pameran yang ditujukan pada pengunjung untuk melihat segala karya-karya keris dari para pengrajin. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.